Siapa yang tak kenal dengan pahlawan nasional, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo. Lahir di Pecangaan Jepara, Jawa Tengah tahun 1886. Wafat beliau Batavia atau sekarang menjadi Jakarta 8 Maret 1943. Adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama dengan Ernest Dawes Dekker dan Ki Hajar Dewantoro. Ia dikenal sebagai Tiga Serangkai. Pergerakan tersebut banyak menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Ia adalah tokoh dalam Indies Party, suatu organisasi politik yang pertama kali mencetuskan ide pemerintahan sendiri di tangan penduduk setempat, bukan oleh Belanda. Pada tahun 1913, ia dan kedua rekannya diasingkan oleh pemerintah kolonial ke Belanda akibat tulisan dari aktivitas politiknya, dan baru kembali pada tahun 1917. Begitulah sedikit kisah tentang sejarah Tiga Serangkai. Hari ini tanggal 10 Oktober tahun 2020, saya menyempatkan diri untuk berkunjung ke makam pahlawan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, tepatnya di kota kecil yaitu Ambarawa, kota bersejarah dan penuh kenangan. Makam tersebut berada di pinggir keramaian kota Ambarawa, tepatnya berada di Jalan Kupang, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan lebih dikenal dengan Taman Makam Pahlawan Watu Ceper. Ketika kita memasuki gerbang pintu utama, kita akan menjumpai tiga makam yang dibangun menggunakan batu marmer. Ketiga makam tersebut merupakan ayah dan ibunda dari Dr. Cipto Mangunkusumo beserta adiknya bernama Dr. Gunawan. Ayah Dr. Cipto Mangunkusumo bernama Mangunkusumo, lahir pada tahun 1864, wafat pada tanggal 30 Mei 1930. Sedangkan ibu bernama Raden Ajeng Mangunkusumo. Untuk tanggal lahir, bulan dan tahun tidak diketahui. Namun beliau wafat pada tanggal 3 Desember tahun 1932, selisih 2 tahun atas wafatnya ayah dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Lalu siapakah Dr. Gunawan tersebut? Dr. Gunawan adalah salah satu adik dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Ia dilahirkan di Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1888. Gunawan adalah anak ketiga dari 9 bersaudara keluarga Mangunkusumo. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Gunawan melanjutkan ke sekolah dokter di Jawa, atau nama sebenarnya adalah School Tooth Uplanding van Indische Art atau Stovia, pada 10 Januari 1903 dan selesai pada tanggal 11 April 1911, dan beliau menjadi asisten pengajar di sekolah Stovia. Dr. Gunawan Mangunkusumo salah satu pendiri Budi Utomo pada tahun 1908, bersamaan dengan Dr. Sutomo dan para mahasiswa dari Stovia. Bersamaan dengan rekan sejawatnya yaitu Bapak Suraji pada tanggal 20 Mei 1908, digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetap tidak bersifat politik. Terdapat pula makam nenek dan kakek dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Terdapat pula makam buyutnya yang berada di sebelah barat makam Dr. Cipto Mangunkusumo. Ini merupakan makam Raden Rujito. Beliau adalah Direktur Utama Bumi Putra,
salah satu asuransi terbonafit masa itu pada tahun 1912. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1950 bersamaan dengan istri bernama Aldaisah, lahir pada tanggal 22 Safar tahun Masehi yang disebutkan 1900. Beliau wafat pada tanggal 20 Mei 1968 dan dimakamkan bersama keluarga di Watu Ceper. Berada di sebelah utara makam Dr. Cipto Mangunkusumo, tepatnya di belakang makam Dr. Cipto Mangunkusumo terdapat dua makam putra dan putri beliau. Kedua makam tersebut adalah makam putra Dr. Cipto Mangunkusumo beserta anak angkat dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Dua putra kandung beliau bernama Donald Vogel dan Louis Vogel, dengan istri yang berasal dari Purworejo. Beliau merupakan salah satu pengusaha batik terkenal. Istri dari Dr. Cipto Mangunkusumo bernama Maria Vogel. Pada tahun 1926, Kota Malang, tepatnya di Provinsi Jawa Timur, banyak yang terkena penyakit pes, diantaranya putri yang pernah diangkat menjadi anak oleh Dr. Cipto Mangunkusumo, yaitu Pestiati. Kisah cerita yang dipaparkan oleh Pak Kuncen yang bernama Bapak Petrus Supriyono. Beliau adalah Pak Kuncen dari makam Dr. Cipto Mangunkusumo. Saya mendapatkan cerita bagaimana diangkatnya Pestiati menjadi seorang anak oleh Dr. Cipto Mangunkusumo, bahwa tahun 1926 ketika Kota Malang mendapatkan musibah penyakit pes, Pestiati kala itu masih berusia sekitar 4 tahun. Karena kurangnya tenaga medis kala itu, maka Dr. Cipto Mangunkusumo turun langsung ke lapangan dan ikut mengatasi tentang penyakit pes tersebut. Dan kala itu pula Dr. Cipto Mangunkusumo bertemu dengan seorang putri kecil yang berusia 4 tahun namun sudah ditinggal wafat oleh ayah dan ibunya. Melihat penderitaan sang putri tersebut, maka Dr. Cipto Mangunkusumo akhirnya mengasuh dan menjadikan anak angkat beliau, hingga penyakit pes yang dideritanya sembuh total. Pestiati Pratomo namanya sekarang, lahir di Salawang pada tanggal 5 April 1910 dan wafat beliau pada tanggal 7 September 2005 di Surabaya. Namun pemakamannya tetap mengikuti pemakaman keluarga di Ambarawa, tepatnya di Taman Makam Pahlawan Watu Ceper. Di sisi utara terdapat makam yang memiliki kijing atau maesan berwarna coklat. Bapak Petrus Supriyono menceritakan bahwa beliau adalah Bapak Rujito sebagai nama panggilannya, tapi nama komplitnya adalah Bapak Darsono Rujito. Ungkapan cerita yang dituturkan oleh Bapak Petrus Supriyono bahwa beliau almarhum Bapak Darsono Rujito merupakan seorang pilot atau tentara angkatan udara. Beliau wafat karena pada saat pertempuran di Ambarawa, pesawat yang ditumpanginya berhasil ditembak Jepang. Begitulah pesan atau cerita yang disampaikan oleh Bapak Petrus kepada saya. Bapak Petrus Supriyono pun akhirnya mengajak saya ke salah satu makam yang dikatakan bahwa makam ini merupakan makam anak Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau wafat ketika beliau masih berusia 2 tahun.
Kedua makam yang bermaisan berwarna hitam ini merupakan adik dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau adalah Dr. Kartono Mangunkusumo. Makam tersebut didampingi oleh seorang istrinya yang bernama Ibu Kartono Mangunkusumo. Banyak para pahlawan yang belum kita kenal, tapi beliau telah berjuang mati-matian untuk mengemban tugas untuk menyelamatkan negara bangsa dari penjajahan Belanda. Apa salahnya kalau kita sepintas dalam pikiran untuk mendoakan para arwah yang sudah mendahului kita. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya telah nonton channel YouTube saya. Semoga bermanfaat. Dolan hemat, piknik cerdas. Audio preview.